Shalom, mari kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk saat ini. Tuhan, boleh sertai kami di dalam hari-hari kami, dan biarlah kami yang telah disertai Tuhan, kami hidup menyenangkan akan hati Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Berkati kami ketika kami akan membuka kebenaran firman, membacanya, menggumulkannya, dan biarlah Allah Roh Kudus menolong kami untuk menghidupi dan menjadi para pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, di dalam renungan Gema kita hari ini berjudul Hari-Hari Raya, Sarana Pengingat, yang terambil dari Bilangan pasal 29. Tetapi saya akan baca ayat yang pertama, 39 dan 40. Demikianlah firman Tuhan. Pada bulan yang ketujuh, pada tanggal 1 bulan itu, haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus. Maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Itulah hari peniupan serunai bagimu. Ayat 39 dan 40. Itulah semuanya yang harus kamu olah bagi Tuhan pada hari-hari rayamu, sebagai korban-korban bakaranmu, korban-korban sajianmu, korban-korban curahanmu, dan korban-korban keselamatanmu, selain dari korban-korban nasarmu dan korban-korban sukarelamu. Ayat yang ke-40, lalu berbicaralah Musa kepada orang Israel, sesuai dengan segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Bapak Ibu, di rumah kita masing-masing tentunya kita punya kalender. Saya punya kalender nih. Di kalender Sinode GKY seperti itu ya, yang memuat tentang tanggal, hari, dan hari-hari penting. Dan ketika kita bicara tentang kalender, maka di kalender kita, maka ada tanggal merah. Tanggal merah itu menunjukkan bisa hari Minggu, ataupun menunjukkan tentang hari-hari raya. Agama-agama yang diakui di Indonesia, dan terutama hari raya kekristenan. Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang hari raya, maka orang Yahudi pun begitu mengenal banyak hari raya yang Tuhan berikan dan tetapkan untuk mereka lakukan. Ketika kita bicara tentang hari raya orang Yahudi, maka kita mengenal tentang Paskah atau Pesak itu. Kemudian hari raya roti tidak beragi. Hari raya yang dikenal di dalam bulan ke-7 ada 3 hari raya, yaitu hari raya peniupan serunai, hari raya pendamaian, hari raya pondok daun, yang dilakukan sepanjang 8 hari. Kalau kita melihat itu hanya sebagian kecil dari hari raya yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi pada masa itu. Dan mungkin pada masa kini pun mereka masih lakukan. Dan ketika kita melihat akan hal ini, maka kenapa Tuhan memberikan perintah untuk mereka mengadakan hari raya? Kalau kita melihat dari sudut pandang ekonomi, pastinya banyak dana yang mereka harus keluarkan. Kenapa? Karena ketika bicara tentang hari raya, maka juga bicara tentang korban yang dipersembahkan di hari raya itu. Dan itu kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-39, ada korban bakaran, kemudian korban sajian, korban curahan, korban keselamatan, belum lagi korban bicara tentang nazar yang mereka sampaikan. Sehingga dengan korban dan hari raya itu mereka banyak mengeluarkan effort dan kemudian dana yang tidak sedikit untuk mereka merayakan hari raya. Tetapi ketika kita melihat kenapa Tuhan tetap memberikan perintah dan begitu banyak hari raya itu, maka Tuhan menekankan hari raya ini diperingati bukan sebatas sebuah kewajiban yang mereka harus lakukan, tetapi lebih daripada itu, untuk membuat mereka mengingat akan pertolongan Tuhan, akan kasih sayang Tuhan, akan ungkapan syukur mereka terhadap pertolongan yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidup mereka. Karena itu mereka lakukan dengan penuh sukacita, dengan penuh tidak hitung untung dan rugi, tetapi mereka lakukan itu dengan penuh ungkapan syukur. Mereka ada semuanya karena pertolongan Tuhan.
Bapak Ibu, di dalam kekristenan pun kita mengenal hari-hari raya kekristenan. Kalau saya tanya kepada setiap kita, hari raya apa saja sih yang dimiliki di dalam kekristenan? Maka kita kenal dengan yang namanya Natal, kemudian kita kenal dengan Jumat Agung, Paskah, kemudian kenaikan Kristus, kemudian hari raya Pentakosta. Setidaknya 5 hari raya ini yang kita bersyukur, pemerintah kita, negara kita membuat hari raya kekristenan secara khususnya diberikan tanggal merah. Dengan kata lain, libur. Kita tidak bekerja, diberikan kesempatan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, hari raya kekristenan tidak hanya sebatas sebuah pengingatan, memorial tentang apa yang telah dilakukan oleh Tuhan dalam hidup kita. Tetapi hari raya kekristenan mengingatkan kita akan setiap karya Tuhan yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidup kita. Natal kita ingat, kita peringati sebagai sebuah penggenapan janji tentang Sang Mesias itu. Jumat Agung dan Paskah mengingatkan kita tentang pengorbanan Kristus di atas kayu salib dan kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Kemudian kenaikan Kristus ke surga mengingatkan kita tentang amanat agung dan janji akan kedatangannya kembali. Kemudian Pentakosta mengingatkan kita tentang Roh Penolong itu yang akan menyertai kita, yang akan memimpin kita sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga 5 hari raya ini kita harus lihat dari segi apa yang Tuhan karyakan. Ketika kita bicara tentang hari raya kekristenan, maka apa yang biasa kita lakukan? Apakah dengan tanggal merah yang bisa jadi hari libur yang cukup panjang untuk kita alami dan miliki? Apa kita datang beribadah kepada Tuhan? Atau dengan tanggal merah yang begitu banyak karena hari raya dan hari libur, kita memutuskan ini waktunya untuk jalan-jalan. Ini waktunya untuk berlibur keluarga. Ini waktunya untuk beristirahat dan bangun lebih siang. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan berikan kita melalui pemerintah dengan memberikan tanggal merah di dalam hari raya kekristenan adalah waktu untuk kita mengingat, bersyukur pada Tuhan, dan beribadah bersama-sama dengan orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, di rumah Tuhan, di gereja Tuhan, di dalam mengingat dan mensyukuri kebaikan Tuhan. Karena itu kita bersyukur kepada Tuhan. Jadi kalau hari raya kekristenan, Natal, Jumat Agung, Paskah, kenaikan, Pentakosta, jangan pilih libur ya. Jangan pilih jalan-jalan, tetapi pilihlah itulah waktunya secara khusus kita beribadah bersama dengan orang percaya di luar hari Minggu untuk mensyukuri akan karya yang Tuhan sudah lakukan. Biarlah Tuhan menolong kita. Kita tahu identitas diri, kita tahu jati diri, dan kepada siapa kita harus berbakti, yaitu kepada Tuhan yang telah mengkaryakan karya agungnya di dalam hidup kita, sehingga kita diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk waktu ini. Tuhan boleh menolong kami, memberkati kami. Kami bersyukur Tuhan pakai pemerintah negara ini untuk memberikan kami waktu ketika peringatan Hari Raya Kekristenan diberikan tanggal merah untuk kami bisa beribadah bersama. Tuhan, tolong kami sehingga ketika Hari Raya Kekristenan secara khususnya di luar minggu, kami lebih memilih untuk beribadah kepada Tuhan bersama dengan keluarga kami, mensyukuri akan karya Tuhan di dalam setiap momen-momen karya keselamatan itu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur padamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Senantiasa jaga iman kita, senantiasa jaga imun kita. Tuhan memberkati kita.